Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Psikiater Fitri Putra, selaku coach saya, kepada Bapak Dr. Solih Hidayat, selaku mentor saya, dan juga kepada Bapak Ibu yang selaku penguji yang telah menghadiri seminar rancangan aktualisasi yang berjudul peningkatan pelayanan informasi obat melalui informasi care dan pelayanan menggunakan media sosial, menggunakan Instagram dan WhatsApp. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anisayu Afrida. Di sini saya adalah seorang CPNS dengan jabatan ahli bersama dokter di instansi Pemkab Brebes dengan unit kerja yaitu Puskesmas Sukamendala. Puskesmas Sukamendala terletak di Jalan Raya Tanjung, Sukamendala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dengan wilayah kerja membawahi 7 desa dan memiliki nilai puskesmas ceria yaitu cekatan, edukatif, responsif, inovatif, dan amanah. Hal yang melatar belakangi dari isu ataupun rancangan aktualisasi yang akan saya angkat yaitu bahwa pembelajaran aktualisasi merupakan bagian dari kegiatan Master CPNS 2022 yang tujuannya adalah agar CPNS mampu menerapkan nilai dasar ASN yakni berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana dalam kegiatan latar ini, saya memiliki tugas untuk mengidentifikasi isu yang ada di puskesmas kita, khususnya di pelayanan farmasi. Nah, di pelayanan farmasi ini, untuk pemberian informasi obat itu masih sangat terbatas. Hanya pada pemberian etiket yang ada di obat, namun belum ada pemberian informasi lebih lanjut, seperti maupun efek samping obat ataupun cara penyimpanan obatnya. Belum juga ada pelayanan yang berupa pelayanan informasi obat yang berupa komunikasi interaktif antara pasien dengan apoteker, di mana komunikasi ini tujuannya adalah agar apoteker mampu menggali pemahaman pasien terkait obatnya, lalu mampu juga mengidentifikasi apabila pasien ini ternyata memiliki keluhan terkait pengobatannya, sehingga apoteker bisa memberikan solusi untuk pasien tersebut. Oleh karena itu, dalam kegiatan Master ini, saya mencoba membuat suatu inovasi untuk meningkatkan pelayanan farmasi dengan menggunakan home pharmacy care dan juga menggunakan media digital yakni Instagram dan WhatsApp, sehingga inovasi tersebut harapannya mampu meningkatkan komunikasi maupun penyampaian informasi obat di pelayanan farmasi puskesmas Sukamendala yang nantinya dapat bermanfaat baik kepada pasien, masyarakat, maupun kepada puskesmas Sukamendala itu sendiri, di mana bisa meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari puskesmas Sukamendala. Ruang lingkup dari rancangan aktualisasi ini yaitu untuk fokus adalah puskesmas Sukamendala, dengan fokusnya adalah pasien yang menerima pelayanan farmasi di puskesmas Sukamendala, dan untuk waktunya yakni dari 8 Agustus sampai 21 September 2022. Lalu, isu yang teridentifikasi di pelayanan farmasi puskesmas Sukamendala ada 5, di mana dari 5 isu ini akan saya jabarkan lebih lanjut. Untuk yang pertama, isu pertama adalah penulisan resep obat yang tidak memenuhi kriteria pembagian resep. Bisa dilihat bahwa pada resep tersebut tidak ditulis aturan pakainya, kurang jelas, lalu tidak ada dosis ataupun bentuk sediaan dari obatnya, dan juga tidak dicantumkan peraturan untuk pasien anak. Lalu isu kedua yakni tenaga kesehatan yang masih memiliki kesadaran rendah terhadap penggunaan obat rasional. Bisa dilihat bahwa pada resep tersebut ada pemberian antibiotik pada pasien yang tidak ada indikasi infeksi tertentu. Lalu isu ketiga yaitu pencatatan stok obat pada kartu stok maupun stok opnam yang belum berjalan rutin, di mana bisa kita lihat bahwa pada kartu stok tersebut masih bolong-bolong dan terakhir diisi adalah akhir tahun 2021. Lalu isu keempat yakni bidan desa yang belum rutin melakukan pelaporan terhadap penggunaan obat, BMHP maupun vaksin.
di mana bisa dilihat bahwa hanya ada 1 atau 2 bidan resi saja yang melaporkan, padahal Puskesmas Kota Mandala membawahi 9 bidan resi. Kemudian yang terakhir yaitu pelayanan informasi obat dari apoteker kepada pasien yang belum berjalan secara optimal, di mana bisa dilihat bahwa tidak ada poster informasi obat di ruang tunggu dan farmasi maupun brosur informasi obat di ruang penyerahan obat, dan juga karena konseling yang tidak nyaman dan privasi yang tidak terjaga menyebabkan pasien masih enggan untuk melakukan komunikasi interaktif dengan apoteker. Di mana idealnya pelayanan informasi klinis di puskesmas itu salah satunya adalah pemberian pelayanan informasi obat atau konseling sesuai dengan standar pelayanan farmasi yang diatur dalam Permenkes Nomor 26 Tahun 2020. Dari kelima isu yang diperoleh, saya mencoba menaktifkan kelima isu tersebut untuk menentukan isu mana yang dianggap berkualitas menurut kriteria APKN, yaitu aktual, problematis, halayak, dan kelayakan, di mana hanya isu yang memenuhi keempat kriteria tersebut yang dinilai berkualitas atau memenuhi syarat. Nah, dari 5 isu tersebut, hanya isu pertama, isu kedua, dan isu ketiga yang memenuhi syarat APKN. Oleh karena itu, ketiga isu tersebut akan dilanjutkan kembali menggunakan analisa WSD dengan tujuan untuk menetapkan isu mana yang akan prioritas diselesaikan terlebih dahulu dengan kriteria urgensi, seriousness, dan growth menggunakan skala Likert. Maka dari penampilan WSD diperoleh bahwa untuk isu yang memiliki skor Likert tertinggi adalah isu yang prioritas diselesaikan, yakni isu belum optimalnya pelayanan informasi obat dari apoteker kepada pasien dalam pelayanan farmasi di Puskesmas Kota Mandala sampai dengan tahun 2022. Nah, dari isu yang tadi, maka dilakukan analisa kembali untuk menentukan penyebab apakah yang paling sering ataupun penyebab utama timbulnya core isu tersebut dengan menggunakan teknik diagram fishbone 5S, yaitu dengan mempertimbangkan faktor surrounding, system, skill, supplier, dan safety. Di mana dari kelima faktor tersebut diperoleh bahwa kurangnya penerapan smart ASN dan belum adanya sarana konseling yang layak merupakan penyebab utama dari timbulnya isu tersebut. Oleh karena itu, saya mencoba membuat suatu gagasan kreatif di mana untuk meningkatkan pelayanan informasi obat dapat dilakukan melalui home pharmacy care atau pelayanan kefarmasian di rumah dan pelayanan melalui media sosial menggunakan Instagram dan WhatsApp Messenger. Nah, bagaimana keterkaitan gagasan kreatif tersebut dengan agenda pelatihan, di mana gagasan tadi itu berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu kode etik ASN dalam hal melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, yakni Permenkes Nomor 26 Tahun 2020 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Dan juga berkaitan dengan Smart ASN, yakni penerapan 4 pilar literasi digital, yaitu cakap, etika, budaya, dan keamanan dalam bermedia digital. Kemudian saya mencoba membuat matriks dari rancangan aktualisasi saya, dicantumkan juga untuk tanggal pelaksanaannya, yaitu untuk tahap pertama, yaitu konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi. Dibagi dalam 3 tahap, yaitu pertama membuat janji, lalu melaksanakan konsultasi, dan yang ketiga yaitu meminta izin persetujuan pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi terkait pengobatan ataupun referensi-referensi yang berkaitan. Tahap pertama yaitu mengumpulkan peraturan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kedua yaitu mengumpulkan referensi tentang tata cara konseling dan pelayanan informasi obat atau PIO. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan literatur terkait pengobatan dan juga terkait penyakit. Tahap 3, kegiatan 3 yaitu konseling melalui home pharmacy care. Dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama adalah menyusun kriteria dan seleksi pasien untuk home care. Tahap kedua yaitu menyusun lembar persetujuan pasien. Dan yang ketiga yaitu menyusun jadwal pelaksanaan home care. Lalu yang keempat adalah mengajak penatas lain untuk ikut serta dalam home care. Yang
kelima yaitu pelaksanaan kegiatan home pharmacy care, dan yang keenam yaitu menyusun laporan home pharmacy care. Lalu, kegiatan 4 yaitu konseling menggunakan WhatsApp atau WA Messenger, di mana tahap pertama yaitu membuat akun WhatsApp Messenger, tahap kedua yaitu membuat Google Form untuk mempermudah pendataan, lalu tahap ketiga yaitu mensosialisasikan kepada pasien bahwa ada pelayanan konseling dengan menggunakan WA. Selanjutnya yaitu kegiatan konseling melalui WA Messenger, dan yang terakhir adalah menyusun laporan kegiatan konseling. Lalu kegiatan 5 yaitu pelayanan informasi obat atau PIO melalui media cetak dan medsos di Instagram. Dibagi menjadi 6 tahap, yaitu menyusun materi PIO dalam bentuk brosur, poster dan unggahan menggunakan aplikasi editing. Tahap kedua yaitu mendiskusikan dengan mentor. Lalu tahap 3 itu mencetak leaflet atau brosur dan poster. Tahap 4 meletakkannya di sekitar ruang pelayanan farmasi. Tahap 5 yaitu meminta izin mengunggah materi PIO di Instagram. Lalu tahap 6 yaitu mengunggah materi PIO di akun Instagram resmi Puskesmas Ketamanggung. Lalu kegiatan terakhir yaitu menyusun laporan hasil aktualisasi yang dibagi jadi 3 tahap. Tahap pertama adalah penyusunan dan konsultasi keempat, tahap 5, dan yang terakhir adalah finalisasi laporan aktualisasi. Nah, dari ke-6 kegiatan yang dilakukan itu dilakukan juga pengimplementasian nilai dasar ASN berakhlak, di mana jika kita tahu dari kegiatan pertama hingga kegiatan ke-6, dari setiap tahap kegiatannya itu mengandung atau telah mengimplementasikan 49 nilai-nilai dasar ASN. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.